Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-32 ayat 26 sampai 35. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, termasuk rumah-rumah yang sotohnya menjadi tempat membakar kurban kepada Baal dan mempersembahkan kurban curahan kepada ilah-ilah lain untuk membangkitkan murkaku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda melakukan hanya yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh, orang Israel hanya membangkitkan murkaku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan amarahku yang berkobar sejak hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk membangkitkan murkaku. Oleh mereka sendiri, raja-raja dan para pemuka mereka, imam-imam dan para nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak memalingkan mukanya kepada aku. Sekalipun aku menghajar mereka terus-menerus, mereka tidak mau mendengarkan atau menghiraukan hajaran. Mereka menempatkan berhala-berhala mereka yang menjijikan di rumah yang dinamai menurut namaku, untuk menajiskannya. Mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mengorbankan anak-anak lelaki dan perempuan mereka kepada Molok, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka. Juga tidak pernah timbul dalam hatiku agar mereka melakukan hal menjijikan ini sehingga membuat Yehuda berdosa. Satu kesalahan yang tersingkap secara jelas, meskipun sudah ditutup secara rapat, tentu akan sangat menyakitkan dan memalukan. Kondisi inilah yang terjadi kepada bangsa Israel berdasarkan catatan kenabian Yeremia. Melalui perkataan ini, Tuhan tidak sedang membela dirinya di hadapan orang Israel. Justru Tuhan sedang membuka seluruh kesalahan dan dosa yang mereka lakukan ke hadapan diri mereka sendiri. Segala kesalahan yang selama ini mereka anggap telah tersimpan aman, justru dipertontonkan oleh Tuhan sebagai sumber mara bahaya bagi diri mereka sendiri. Sekilas seluruh firman Tuhan yang terekam dalam ayat 26-35 ini berisikan kebencian dari Tuhan atas diri orang Israel. Namun jika kita mencermatinya secara lebih mendalam, maka kita pun akan melihat perkataan ini sebagai tindakan Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari kehidupan yang penuh dosa. Semua kesalahan yang sudah mereka buat sejak lama pun Tuhan singkapkan secara terang benderang. Sayangnya, mereka tidak menyadari dengan tulus bahwa seluruh tindakan itu adalah kesalahan dan keberdosaan di hadapan Tuhan. Bahkan, mereka pun tega melakukan praktik pengorbanan manusia untuk dewa bangsa asing. Meski demikian, Tuhan menyingkapkan semuanya sebagai cara untuk menarik mereka kembali dari kenikmatan dosa. Sahabat Alkitab, firman Tuhan pada hari ini telah menjadi bahan permenungan bagi kita untuk menyadari bahwa tidak akan pernah ada peluang bagi kita untuk menyembunyikan kesalahan di hadapan Tuhan. Tempat yang paling terpencil maupun waktu yang berjalan linear sekalipun tidak akan mampu membenamkan segala keberdosaan kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum segala keberdosaan itu membahayakan ikatan relasi antara kita dengan Tuhan, kita pun perlu menghadapkan semuanya kepada Tuhan dengan penuh rasa sesal dan malu. Langkah ini adalah penting sebagai proses transformasi iman yang sehat sebagai umat Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, atas permenungan firman-Mu, atas kebenaran firman Tuhan yang berkata-kata kepada kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh rasa sesal dan malu. Segala kesalahan dan keberdosaan yang kami lakukan, kami minta ampun dan tolong kami untuk dapat melepaskan diri dari semua itu. Biarlah kami hanya selalu hidup menuruti firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.